Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan terus tetap semangat walaupun kita belajar di rumah. Nah, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Baik, untuk hari ini materi sosiologi masih dalam tema sosiologi sebagai ilmu. Selanjutnya akan Ibu bahas mengenai peran dan fungsi sosiologi. Kita simak dan silakan keluarkan buku catatan kalian. Nah, sosiologi dibagi menjadi dua keilmuan. Yang pertama, sosiologi sebagai ilmu murni dan sosiologi sebagai ilmu terapan. Kita lihat, sosiologi ilmu murni bertujuan untuk mendalami suatu teori yang nantinya akan memajukan khasanah dari ilmu tersebut. Contohnya, seorang peneliti ingin menguji kebenaran teori Karl Marx. Masih ingat teori Marx, yaitu tentang konflik kelas ya, atau stratifikasi kelas. Di sini ada peneliti ingin menguji benar nggak sih konflik kelas ini ada di masyarakat antara, kalau Marx itu teorinya adalah kaum borju dan proletar, jadi buruh dengan atasannya. Nah, dia ingin menguji apakah benar konflik itu terjadi di masyarakat. Nah, itu disebut sebagai sosiologi sebagai ilmu murni. Yang kedua, kita lihat sosiologi sebagai ilmu terapan, yang mana sosiologi ini digunakan untuk memecahkan suatu masalah-masalah praktis. Contohnya, penelitian mengenai dampak gejala sosial dalam masyarakat. Nah, di sini sebagai ilmu terapan, ada seorang peneliti ingin meneliti suatu gejala sosial, contohnya misalnya kemacetan ya, dampak dari kemacetan dalam masyarakat. Dia teliti itu. Nah, itu digunakan sebagai memecahkan suatu masalah dari kemacetan. Nah, hasil dari penelitiannya itu bisa digunakan sebagai solusi dari masalah sosial tersebut. Nah, itu disebut juga sosiologi sebagai ilmu terapan. Baik, sekarang kita masuk ke fungsi sosiologi. Nah, di sini ada dua fungsi sosiologi. Yang pertama yaitu sosiologi untuk pembangunan, yang mana memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian pembangunan. Nah, sosiologi untuk pembangunan ini, bidang sosiologi memberikan suatu data sosial yang digunakan untuk pembangunan. Ibu contohkan misalnya ibu kota Indonesia yang tadinya di Jakarta akan berpindah ke daerah Kalimantan. Nah, di sini peran sosiologi memberikan data sosialnya. Apakah perpindahan ibu kota ke daerah Kalimantan ini sesuaikah dengan tipe masyarakatnya, bagaimana nanti dampak bagi kehidupan masyarakatnya, dan sebagainya. Nah, nanti digunakan sebagai perencana, pelaksanaan maupun penilaian dari perpindahan ibu kota tersebut. Selanjutnya, sosiologi untuk suatu penelitian. Nah, di sini sosiologi diperoleh dari data-data dan fakta yang bermanfaat dalam suatu perencanaan dan penyelesaian masalah sosial yang baik. Di sini fungsi sosiologi juga untuk penelitian. Ya, jadi kita meneliti suatu fakta atau gejala sosial, masalah sosial yang ada di masyarakat. Nah, dari penelitian kita di situ tujuannya untuk menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya kita masuk ke peran sosiologi. Baik. Nah, peran sosiologi di sini ada 4. Yang pertama,
sosiologi sebagai konsultan kebijakan. Yang kedua, sosiologi sebagai ahli riset. Yang ketiga, sosiologi sebagai praktisi. Dan terakhir, sosiologi sebagai guru atau pendidik. Nah, kita lihat sosiologi sebagai ahli riset, yang mana fokusnya untuk pengumpulan dan penggunaan data dalam melakukan riset ilmiah. Tujuannya untuk mencari data, fakta sosial dalam kehidupan masyarakat dan diolah sebagai karya ilmiah yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah di masyarakat. Nah, seorang sosiolog memberikan informasi dari hasil kajiannya tentang gejala sosial yang timbul masyarakat secara objektif atau rasional. Selanjutnya, sosiologi sebagai konsultan kebijakan. Di sini, hasil riset dan kajian sosiologi membantu memperkenalkan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Kebijakan diambil dengan harapan menghasilkan pengaruh atau dampak yang diinginkan. Namun, kebijakan yang diambil tidak selalu memenuhi harapan tersebut. Nah, dalam sosiologi sebagai konsultan kebijakan, di sini ahli sosiologi bisa membuat suatu kebijakan yang digunakan untuk suatu pemecahan masalah di masyarakat. Nah, kebijakan ini diambil untuk menghasilkan pengaruh yang diinginkan atau dampak yang lebih baik dan diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Ketiga, sosiologi sebagai praktisi, yang mana sosiologi ikut terlibat dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat, memberikan saran-saran baik dalam penyelesaian berbagai masalah hubungan masyarakat seperti konflik, moral, dan lain-lainnya. Nah, di sini sosiolog bekerja sebagai ilmu terapan. Jadi, sebagai praktisi ini, sosiologi ikut andil dalam mencari data, fakta untuk memecahkan suatu masalah. Dan dia memberikan saran-saran bagaimana untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Nah, yang terakhir, sosiologi sebagai guru atau pendidik. Sosiolog berperan dalam mengajarkan dan mengembangkan sosiologi sebagai ilmu di berbagai bidang dan memberikan contoh-contoh yang di masyarakat. Seperti yang tadi Ibu katakan, di sosiologi sebagai guru atau pendidik, contohnya adalah ibu yang memberikan dan mengajarkan, mengembangkan ilmu sosiologi kepada kalian, serta memberikan contoh-contoh dari penerapan ilmu sosiologi di masyarakat. Baik, selanjutnya Ibu akan jelaskan mengenai realitas sosial sebagai objek kajian sosiologi. Masih ingat kan objek kajian sosiologi itu apa? Nah, betul sekali, masyarakat adalah objek kajian sosiologi. Di dalam masyarakat ada realitas-realitas sosial yang mana timbul masalah-masalah sosial. Kita bisa lihat di sini masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat, realitanya itu ternyata ada kemiskinan, kriminalitas, disorganisasi keluarga, peperangan, masalah generasi muda, pelanggaran nilai dan norma, dan berbagai macam konflik. Benar ya, ini adalah realitas yang ada di masyarakat. Selanjutnya ada kehidupan sosial sebagai objektivitas. Yang pertama ada kemajemukan masyarakat, yang kedua ada kesenjangan sosial. Kita bahas yang kemajemukan masyarakat. Pertama ada keberagaman budaya, yang kedua keberagaman agama. Indonesia jelas sekali menjadi bangsa dengan berbagai macam suku, agama, budaya, bahasa. Nah, ini menimbulkan kemajemukan di masyarakat. Nah, selanjutnya ada kesenjangan sosial.
Dari kemajemukan beraneka-ragaman budaya, agama, ras, suku, bangsa ini ternyata terdapat kesenjangan sosial yang mana adanya perbedaan kelas antara kelompok ekonomi atas dengan kelompok ekonomi bawah. Nah, sekarang Ibu tanya, kira-kira ketika kalian memperhatikan gambar ini, manakah yang termaksud dalam gejala sosial? Nomor 1 atau nomor 2? Coba kita cek ya. Baik, setelah kita lihat, ternyata gejala sosial ada di nomor 1. Ya, yang pertama kita lihat dulu. Ini adalah suatu gambar kemacetan, yang mana kemacetan ini menjadi suatu gejala sosial yang ada di masyarakat. Karena gejala sosial adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Gejala sosial bagian dari realitas sosial. Sedangkan kita lihat di nomor 2 yaitu ada gambar banjir. Ya, nah banjir ini masuk ke dalam gejala alam yang mana terjadi karena kondisi alam secara alamiah. Banjir bisa disebabkan oleh tingginya intensitas turun hujan, sehingga di beberapa daerah dengan dataran rendah mengakibatkan banjir. Nah, dari banjir atau gejala alam ini, dampaknya ini bisa merubah dari gejala sosial. Ya, seperti contohnya tadi banjir. Dampak dari banjir ternyata merubah gejala sosial. Kemacetan, dari banjir timbul macet. Masyarakat banyak merugi karena kehilangan harta, benda, dan lain-lain. Nah, itu merubah suatu tatanan dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, karakteristik gejala sosial. Nah, ini dia beberapa karakteristik gejala sosial. Yang pertama ada kompleks. Nah, di sini gejala sosial terbentuk dari hubungan sosial antar individu. Yang kedua ada beraneka ragam, yang mana gejala sosial bisa masuk ke dalam ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Yang ketiga ada tidak bersifat universal, seperti kondisi budaya dan nilai norma yang berbeda. Karena apa? Masyarakat satu dengan masyarakat lainnya itu berbeda nilai dan normanya. Nah, selanjutnya karakteristik gejala sosial yaitu adalah kurang dinamis, karena gejala sosial ini selalu mengalami perubahan, atau masyarakat kita itu selalu mengalami perubahan. Ya, tidak mudah dimengerti karena sifatnya yang kompleks dan dinamis, kurang objektif, bersifat abstrak, bersifat kualitatif karena gejala sosial ini tidak dapat diukur atau dihitung, sulitnya diprediksi karena sifatnya yang tadi yang kompleks dan dinamis, selalu berubah. Nah, menurut Piritim Sorokin ini terdapat 4 macam gejala sosial. Yang pertama, gejala sosial religius, gejala sosial ekonomi, gejala sosial politik, gejala sosial hukum. Nah, gejala sosial religius contohnya adalah terorisme atau konflik agama yang di Indonesia masih sering terjadi di beberapa daerah. Nah, menurut Piritim Sorokin, contoh tersebut masuk ke dalam gejala sosial religius karena bersifat keagamaan atau membawa salah satu agama atas nama agama. Ya, kedua yaitu ada gejala sosial ekonomi. Ibu contohkan di sini adalah kemiskinan. Mengapa kemiskinan? Gejala sosial kemiskinan ini menurut Piritim Sorokin masuk ke ekonomi karena ketidakadilan atau kekurangan dari pendapatan masyarakat sehingga merubah sistem ekonomi dari suatu masyarakat. Ya, kurangnya lahan pekerjaan sehingga banyak pengangguran, dari pengangguran timbullah kemiskinan.
Yang ketiga ada gejala sosial politik. Nah, Ibu contohkan di sini sebagai pemilu. Pemilu adalah suatu realitas sosial yang mana berhubungan dengan politik. Adanya partai-partai, terus legislatif, yudikatif, dan sebagainya. Selanjutnya ada gejala sosial hukum, yang mana gejala sosial ini melanggar nilai dan norma atau melanggar hukum. Ibu contohkan seperti perjudian, korupsi, terus ada lagi kriminalitas, dan masih banyak lagi di masyarakat. Lanjutkan ke tingkatan gejala sosial menurut Norman Blakey. Nah, menurut Blakey ini terdapat 3 tingkatan. Yang pertama ada mikro, meso, dan makro. Mikro ini terjadi pada individu-individu dalam kehidupan sehari-hari. Gejala sosialnya masih terbilang sempit karena terjadi di kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada meso. Nah, meso ini terjadi pada organisasi masyarakat massa dan gerakan sosial. Ibu contohkan misalnya adanya demonstrasi oleh buruh kepada pemerintah mengenai hak dan pendapatan mereka, atau mereka para buruh melawan undang-undang Omnibus, ketidaksetujuan para buruh terhadap keputusan pemerintah tentang undang-undang mengenai buruh. Yang ketiga ada makro, yang mana terjadi pada lembaga multinasional. Contohnya di perusahaan nasional, internasional, PBB, dan lain-lain. Nah, makro ini gejala sosialnya terbilang sudah luas atau besar. Ibu contohkan yaitu peperangan. Nah, di sini bisa terjadi konflik antar negara. Ya, di sini gejala sosialnya makro atau sudah meluas dan besar. Nah, setelah kalian menyaksikan penjelasan Ibu tadi, silahkan kita buat proyek individu. Kalian silahkan cari contoh realitas sosial yang ada di masyarakat melalui media massa, koran, atau majalah. Setelah kalian mendapat suatu berita tentang realitas sosial, silahkan kalian gunting dan tempel berita tersebut di kertas folio bergaris atau di buku sosiologinya juga boleh. Setelah kalian tempel dan baca berita tentang suatu gejala sosial yang kalian temukan, silahkan kalian analisis berita tersebut dengan kajian sosiologi, seperti kalian analisis latar belakang terjadinya, tingkatan gejala sosialnya atau dampaknya boleh, dan lain-lain. Teorinya juga boleh. Jadi silahkan kalian analisis dengan kajian sosiologi. Sampai sini dulu penjelasan Ibu mengenai peran dan fungsi sosiologi. Jangan lupa proyek individunya dikerjakan. Kita bertemu di bab selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, belajar. Walaupun kalian berada di rumah, tetap harus belajar dan mengikuti kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.